Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, finally setelah sekian lama, hari ini saya bisa membuat video terbaru saya. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin udah kalian berikan. Oke, kita langsung aja ya. Di sini totalnya ada 26 pertanyaan. Pertama ini dari Jihan Cecilia. Pertanyaannya, sebelum terbang, FA dan kru lainnya harus tes medical check up dulu ya kak? Berarti itu harus bayar sendiri atau gimana? Oke, karena sekarang lagi pandemi, mungkin maksudnya itu kayak rapid gitu ya. Makanya ditanya harus bayar atau enggak. Ya, setiap FA atau kru itu harus melakukan medical check up dulu, mulai dari tensi tekanan darahnya, ataupun swab. Kalau untuk sekarang kan kita wajib swab ya sebelum terbang karena kan lagi COVID. Nah, untuk FA yang sudah sampai di base camp itu akan melakukan absen, lalu akan langsung medical check up. Dan untuk biayanya itu nggak perlu bayar karena di base camp sudah standby seorang perawat akan mengecek setiap kesehatan kru. Kayak untuk pertanyaan kedua dari Agus aja, kak gimana jadi pramugari? Apa harus sekolah pramugari? Apa pelatihan pramugari sulit kah? Oke, untuk jadi pramugari itu nggak harus sekolah pramugari terlebih dahulu, karena setelah kita diterima satu maskapai itu kita wajib untuk mengikuti training yang diadakan oleh maskapai tersebut. Jadi kalau misalkan kita udah sekolah pramugari ataupun nggak sekolah pramugari itu nggak masalah, karena di situ nanti kita akan di training lagi. Terus untuk pelatihannya sulit nggak? Ya pasti sulit, karena di situ banyak banget yang harus kita pelajari, mulai dari emergency procedure, terus ada service, terus ada dangerous good itu kayak benda-benda yang boleh di pesawat ataupun nggak boleh dibawa pesawat. Terus banyak banget lagi, terutama juga ada bahasa Inggris ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Widya 0628 sama Muhammad Imad. Pertanyaan mereka sama ya, jadi aku jawabnya sekali aja. Kak Susi masih jadi pramugari atau enggak? Jadi saya udah nggak jadi pramugari sejak awal Desember 2020. Jadi saya kemarin itu mengajukan resign di akhir November. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Wulandari Khairunisa. Kak, tips bahasa Inggris lancar dong. Sebenarnya saya sendiri nggak tahu pintar berbahasa Inggris, tapi selama menjadi pramugari saya terus meningkatkan bahasa Inggris saya dengan mendengar lagu-lagu berbahasa Inggris, lalu saya translate, terus saya lebih sering menonton film-film barat, terus tentunya juga kalian harus punya Google Translate yang bisa digunakan untuk offline, agar waktu kalian melakukan tugas terbang, kalian kalau misalkan ada kayak mungkin semacam benda atau makanan yang kalian nggak tahu, kalian bisa searching terlebih dahulu sebelum menawarkan ke penumpang. Terus kalian juga harus percaya diri, lebih beranikan diri untuk melakukan komunikasi dengan orang asing. Ya setidaknya beberapa kata nggak apa-apa, karena kalau misalkan kalian lebih sering berkomunikasi dengan orang asing, lama-lama kalian akan lebih lancar berbahasa Inggrisnya. Sama kalian juga harus lebih sering mempelajari buku bahasa Inggris ataupun materi bahasa Inggris yang diberikan oleh perusahaan. Di situ tuh banyak banget kalimat-kalimat yang sangat membantu kalian. Contohnya bagaimana menghadapi penumpang yang ya seperti ini, kan ada macam-macam penumpang kan, yang contohnya kalau misalkan dia nggak mau makanan yang seperti ini, kita harus gimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah kalau misalkan ada penumpang yang nggak mau duduk di situ karena ada masalah tertentu, ya kita juga ada kalimatnya, solusinya di situ di buku tersebut untuk memberikan jawaban yang terbaik.
Pertanyaan selanjutnya dari Fatma Yulita. Jelasin produk makeup yang dipakai untuk terbang. Produk makeup mungkin maksud dia di sini merek. Kalau untuk merek itu nggak masalah, bebas ya. Mau yang mahal, murah, itu terserah kalian. Yang penting kecocokan kalian aja dengan kulit kalian. Kalau saya pribadi, saya nggak pakai makeup yang mahal-mahal karena kan kita tiap hari menggunakan makeup dan itu bakalan boros banget. Bisa setiap bulan kita membeli makeup baru. Jadi kalau misalkan kalian yang mungkin nggak mau terlalu boros, kalian bisa menggunakan harga yang mungkin nggak terlalu mahal. Kalau untuk makeup wajibnya itu misalnya kayak eyeshadow, terus brush on, terus ini pensil alis, eyeliner, itu maskara, brush, sama ini lipstick, itu wajib banget karena waktu terbang kalian harus banget memperbaiki makeup kalian kalau misalkan udah kayak habis keringatan atau apa. Sama ini juga untuk hairspray sama sisirnya, sisir yang kecil yang runcing itu yang saya gunakan di video saya yang sebelumnya. Kalian bisa lihat kalau misalkan kalian bingung sisirnya seperti apa. Sama kayak hairpin, jepitan rambut. Nah itu aja sih produk-produk yang dipakai. Oke, pertanyaan selanjutnya dari email Melani. Pertanyaannya, sudah lama Kak jadi pramugari? Saya jadi pramugari cuma selama 2 tahun, dari tahun 2018 sampai 2020. Oke, pertanyaan selanjutnya dari tanpa nama besar. Ditunggu update video selanjutnya Susi. Ini sih bukan pertanyaan ya guys, ini permintaan. Oke, jadi udah saya jawab ya di video ini, itu udah video update saya yang terbaru. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Wulandari Korunisa. Oke, dia tadi Wulandari juga udah bertanya ya, jadi dia nanya lagi, kakak masih training atau udah jadi pramugari sah? Udah sah dong, dari tahun 2018 sampai 2020. Jadi sekarang itu saya udah nggak jadi pramugari lagi karena saya udah resign dari akhir Desember, dari awal Desember 2020. Pertanyaan selanjutnya dari Wulandari Karunisa lagi. Skincare yang dipakai apa Kak? Sebenarnya skincare saya itu macam-macam, campur-campur, tapi untuk yang paling saya suka itu Innisfree. Pertanyaan selanjutnya dari Mia Almavira 0812. Kakak, apa syarat jadi pramugari? Soalnya aku pengen jadi pramugari. Untuk syaratnya itu kalian minimal memiliki tinggi 158 cm. Terus kalian harus bisa berbahasa Inggris, minimal sudah lulus SMA dan memiliki ijazah. Sama kalian harus memiliki penampilan yang menarik. Terus umurnya minimal 18 tahun. Kalau misalkan mau lebih lengkapnya, kamu bisa nonton di video saya yang sebelumnya. Sebelumnya sudah saya buatkan video persyaratan menjadi pramugari ya. Pertanyaan selanjutnya dari Juan Persia Vanes. Panjang ya namanya. Kak, kalau jadi pramugari harus jago bela diri nggak sih? Enggak sih, nggak harus. Karena apa ya, kalau misalkan di penerbangan ada masalah atau apa, kayak penumpang berantem atau apa, pramugari nggak harus kok, karena kita ada petugasnya. Jadi kalau misalkan ada perkelahian di dalam penerbangan, kalian tinggal panggil aja petugasnya. Kalau misalkan memang itu terjadinya di atas, itu juga kita harus mendiskusikannya dengan kapten kita. Jadi kita nggak perlu bisa membela diri atau enggak ya. Tapi kalau kalian bisa bela diri, itu kelebihan buat kalian. Selanjutnya dari Majiyatul Hidayah. Perpindahan dari pramugari Lion Air ke Batik Air biasanya ditentukan dari apa Kak? Ada kriteria khusus nggak? Sebenarnya saya kurang tahu kalau misalkan kayak
perpindahan dari lion ke batik itu diambilnya dari dari kriteria seperti apa. Soalnya yang tentunya itu biasanya pihak manajemen. Jadi kalau kita mah kurang tahu yang seperti itu. Pokoknya kalau misalkan kita ditempatkan maskapai manapun, mau di lion ataupun batik, pokoknya kita menjalankan tugas kita aja dengan sebaik mungkin dan tanggung jawab. Selanjutnya dari Atalia Elisa. Batas maksimal usia masuk pramugari berapa? Oke, untuk maksimal sebelumnya saya juga udah upload persyaratan menjadi seorang pramugari. Nah, di situ juga ada saya jelasin bahwa minimal itu umurnya 18 tahun, maksimalnya 25 tahun. Itu kalau untuk pramugari. Kalau pramugara minimal 18 tahun dan maksimalnya 24 tahun. Selanjutnya dari Ujang Yoga. Tinggal di daerah mana, Kak? Oke, saya tinggalnya di daerah Tangerang. Oke, pertanyaan selanjutnya, apanya waka? namanya ya, apanya waka itu namanya. Pertanyaannya, udah menikah, Kakak? Iya, saya udah menikah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Arfia Syarif. Kalau jadi pramugari, boleh nggak gigi ginsul? Boleh dong, ini buktinya aku gigi ginsul. Udah selama 2 tahun lagi, nggak masalah, nggak pernah diprotes. Nggak apa-apa ya kalau gigi ginsul, kecuali giginya kurang rata atau apa, itu memang harus dibehel dulu. Tapi kalau ginsul itu nggak masalah sih. Dari Reni Oktareni Kristiasi. Kalau pramugari boleh nggak pakai behel? Nggak boleh. Jadi sama kita udah sah jadi seorang pramugari, itu kita nggak boleh menggunakan behel lagi. Tapi kalian masih diperbolehkan menggunakan behel hanya selama training aja. Jadi kalau misalkan kalian baru masuk ke satu maskapai, ternyata behel kalian belum masa untuk dicopot, nggak apa-apa, kalian gunakan dulu aja selama training itu. Tapi setelah selesai training, kalian harus melepas behelnya. Pertanyaan selanjutnya dari Raisa Nur Syafira. Kasusi kerja apa, pramugari atau pilot? Saya itu sebagai pramugari, bukan pilot ya. Oke guys, jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Sebenarnya totalnya itu ada 26 pertanyaan. Cuman dari 26 pertanyaan itu banyak banget pertanyaan yang sama. Jadi untuk pertanyaan yang sama itu saya hanya jawab 1 kali aja. Oke guys, jadi sekian video dari saya hari ini. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.